Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, di malam hari ini kita bahas yang ringan saja gitu ya, yang mana sudah banyak beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah dipilihkan oleh tim redaksi, dan juga salam sapa yang insya Allah kita coba bacakan sebanyak mungkin ya. Mudah-mudahan gitu ya, kalau masih ada pertanyaan atau masih ada salam sapa yang belum terbaca, di video berikutnya insya Allah kita bacakan lagi. Jadi jangan sampai terlewat gitu ya, karena ya ini juga kita mencoba membantu teman-teman kalau memang ada pertanyaan, ada yang memang masih nggak tahu nih jawabannya ada di mana gitu ya. Insya Allah lah kita juga menjembatani gitu ya, atau ya setidaknya kita ngobrol secara dua arah, yang mana harus ada data dan faktanya baru ya bisa kita kabarin gitu ya teman-teman. Baik, yang ini juga langsung saja kita bacakan. Pertanyaannya pada menarik hari ini, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Ini yang awalnya, Kang, latihan Persib kapan dimulai lagi? Kalau tim lain sudah ada yang mulai latihan, nuhun. Untuk latihan Persib kita akan mulai di tanggal 7 gitu ya. Jadi menurut manajemen, menurut Coach Igor juga tanggal 7 Juli atau besok lusa teman-teman, hari Selasa, itu sudah akan memulai latihan perdana, dan tidak di lapangan pendamping karena saat ini sedang berproses untuk dibereskan heula lah gitu ya, yang masih belum bisa digunakan. Nah, nanti kita lihatlah untuk latihan perdananya apakah akan ada di Arca Manik lagi atau di mana gitu ya teman-teman. Tapi intinya tanggal 7 tetap jadi untuk latihan perdana. Makanya pemain-pemain Persib Bandung itu yang memang tetap stay di Persib Bandung, tanggal 7 tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti latihan, karena Coach Igor pun asisten pelatih yang lain pun akan berkumpul di tanggal 7 nanti teman-teman. Dan ditambah juga ya mungkin beberapa muka baru gitu ya yang akan menghiasi latihan perdana Persib Bandung nanti teman-teman. Nah, di situ juga bisa menjadi satu penilaian kita juga teman-teman, siapakah yang tidak akan hadir gitu ya, karena ini kalau tanggal 7 hari Selasa tuh H-2 berarti gitu ya, tinggal 2 hari lagi teman-teman, kita bisa melihat siapa yang tidak hadir di latihan perdana atau karena alasan apa dia tidak hadir. Nah, di situ bisa kita ketahui secara langsung apakah itu pemain masih ada di Persib Bandung atau memang sudah tidak akan ada lagi di Persib Bandung gitu ya teman-teman. Ditunggu nanti tanggal 7 itu teman-teman. Untuk Persib Bandung mulai latihan perdananya di tanggal 7 Juli 2026 hari Selasa, besok lusa. Baik, pertanyaan yang kedua, Andrew Jung saurna bade ka Vietnam Kang, fix atanapi henteu? Ini juga lagi rame gitu ya. Andrew Jung ya memang salah satu klub di Vietnam, atau ya kita sebut aja lah Hanoi FC gitu ya, karena ya ini juga teman-teman pasti aduh Kang jangan bikin penasaran, biasanya gitu ya. Udah kita sebutin aja di Hanoi FC, katanya yang memang tertarik mendatangkan Andrew Jung ke Liga Vietnam. Apakah benar atau tidak? Nah, di sini kita coba kasih ini dulu aja. Kita juga nggak berani lagi sekarang benar atau tidaknya, tapi menurut manajemen akan ada yang hatur nuhun lagi, tapi ya sekali lagi kita tidak bisa memastikan siapa gitu ya yang akan hatur nuhun. Tapi yang jelas indikasi ke hatur nuhun ya teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi khususnya saat ini yang ditanyakan mengenai Andrew Jung gitu ya, apakah akan ke Liga Vietnam atau tepatnya ke Hanoi FC, nih kita coba kasih sedikit benang birunya teman-teman. Yang pertama, Andrew Jung ini sebetulnya tidak
tidak jelek-jelek amat di Persib Bandung, cukup potensial gitu ya, karena Endro Jung sendiri dengan statistiknya yang ada dari penampilannya, lalu perolehan gol juga, walaupun banyak yang bilang oh golnya banyaknya dari penalti, nggak apa-apa, yang penting kan itu mah gol gitu ya. Nah dari statistik yang ada, kalau kami tim analis dari Persib Bandung gitu ya, Endro Jung masih tetap prioritas bermain di Persib gitu teman-teman. Namun ya ini juga tidak menjamin seorang pemain ingin bertahan lebih lama, karena ada di tim juara itu tantangannya besar teman-teman. Tantangan menguasai ego, tantangan melihat tawaran lebih baik, tantangan juga ada beberapa pemain yang memang ingin katanya pindah ke klub lain tuh bukan karena uang, bukan karena tidak betah di klub lama, tapi ingin mencari pengalaman baru. Dan Endro Jung ini dikabarkan katanya pemain yang menyukai berkeliling, ingin ingin punya harapan berkeliling dunia dengan ya berpindah-pindah klub. Nah ini juga bisa menjadikan satu indikasi apakah benar atau tidaknya gitu ya ke Liga Vietnam, kan dari Eropa langsung terjun ke kawasan Asia ini ke Indonesia. Nah setelah Indonesia langsung juara dengan Persib Bandung. Nah apakah akan ke Hanoi FC di Liga Vietnam karena ingin merasakan atmosfer yang berbeda, karena di usia yang sekarang juga ya mungkin memasuki usia emas Endro Jung di usia saat ini tuh gitu ya. Jadi ya mungkin merasa tidak banyak waktu lagi kalau memang menghabiskan sisa karirnya hanya di satu tim saja. Nah ini bisa menjadi indikasi ke situ teman-teman. Walaupun pertama Endro Jung ini bukan ke Liga bukan ke Liga Vietnam, yang diisukan adalah ke Liga betul, ke Liga Thailand, ke Pot FC gitu ya. Nah tapi ya kabarnya tidak menemui kesepakatan karena harga dari Endro Jung juga lumayan gitu ya, karena kan masih ada kontrak dengan Persib Bandung sampai dengan 2027 teman-teman. Jadi masih punya satu musim lagi dengan Persib Bandung. Namun ya ini juga saya nggak tahu apakah memang Hanoi FC, kalau memang benar ya Hanoi FC meminati Jung ini, skemanya bagaimana? Skema peminjaman atau skema tebus gitu ya. Kalau tebus ya ini Persib nggak main-main di musim ini teman-teman. Persib sedang membutuhkan dana segar untuk membeli pemain-pemain bintang yang lain gitu ya. Kalaupun skema peminjaman bisa jadi juga untuk pemenuhan kuota yang memang sekarang tuh tersisa satu kuota gitu ya, yang mana kan pemain asing Persib Bandung yang keluar 4, yang masuk baru 3 gitu ya, yang mana ya Endro Jung ini kalau memang dipinjamkan atau memang dilepas secara permanen, tentu rumors yang mengisi posisi striker ini bisa jadi benar ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Nah ini semakin menarik bahwa ya sekali lagi lah, kalau untuk yang hatur nuhun siapa kita nggak bisa terlalu spesifik gitu ya teman-teman. Tapi dari hasil uraian tadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan satu jawaban kalau memang manajemen Persib Bandung memang membutuhkan seorang target man atau seorang striker, tapi juga membutuhkan dana segar untuk membeli pemain-pemain yang dirasa cukup untuk melanjutkan tradisi juara di musim berikutnya. Kalaupun memang ada tawaran dan sistemnya mau nebus gitu ya, itu yakinlah Persib pasti melepas teman-teman gitu ya. Jadi ya ditunggu saja siapakah yang akan hatur nuhun gitu ya, karena beberapa rumors yang menyatakan bahwa akan ada striker asing yang masuk lagi ke Persib Bandung, berarti kan ya otomatis ada satu striker yang harus keluar juga gitu ya, atau posisi lain yang dikorbankan gitu ya, diganti dengan posisi striker. Nah ini juga kita harus cari tahu. Masih panjang untuk pembukaan bursa transfer, bahkan pendaftaran aja belum dibuka gitu ya. Jadi masih banyak hal yang memang bisa terjadi dengan Persib Bandung teman-teman. Lalu selanjutnya pertanyaannya, Ari Bojan mau ke Bandung deui kitu Kang, eta saukur nganter Igor ke Bandara Hungkul.
Iya, kalau nah itu dia, kalau memang itu sudah kita kabarin kemarin ya, Coach Bojan ya memang mengantarkan Igor Tolik dan Mario Zozic hanya sampai bandara saja dan mengucapkan atau menitipkan harapan ya mudah-mudahan sukses katanya gitu ya. Untuk Boyan Hodak bisa mendapatkan waktu beristirahat dulu dengan ya setidaknya menikmati waktu luangnya dulu gitu ya. Tapi menjadi bagian dari Persib Bandung ini ya mungkin nanti ketika liga sudah mulai lagi atau ketika ada kesulitan gitu ya di Persib Bandung ya mungkin Boyan juga akan turun gunung teman-teman, tapi ya untuk sementara mah menikmati kebebasannya dulu lah untuk Boyan Hodak ya. Ken baik teman-teman karena masih ada Coach Igor dan reng-rengannya sekarang mah. Lalu selanjutnya Kang kode huruf O jeung R eta dikata over oleh Romani sanes Kang. Yang kemarin ya di videonya apa ya pengenalan Ragnar gitu ya, ada the wait is officially over gitu ya, O dengan R-nya besar. Ini kita juga aduh kumaha ya teh pertanyaannya rada-rada harus mencari jalan lain gitu ya. Jadi huruf O dengan huruf R yang di bold yang besar ini bisa menjadi memang satu petunjuk karena kemarin juga ya kejadian gitu ya Ragnar Oratmangun gitu ya, lalu Sandy Walsh itu juga menjadi kenyataan. Namun ya OR yang dimaksud di sini adalah pemain atau siapa yang dimaksudnya gitu ya. Kalau memang pemain, kalau ya Ole Romani ya bisa jadi teman-teman. Ole juga sekarang di klubnya Oxford FC ini ya kan pemiliknya Pak Erick Thohir gitu ya. Kalau memang nego-nego mah bisa karena kan Ole masih punya kontrak dengan dengan Oxford gitu ya. Tapi ya kalau sekarang saya posisi sebagai pemain timnas bermain di level ketiga, di kasta ketiga gitu ya, dan jarang mendapatkan menit bermain, seringnya diparkir gitu ya, dan memang kualitas gol dengan assist juga kurang karena mungkin situasi dan kondisi yang tidak bisa dijelaskan ya, itu juga memicu untuk ya udah gitu ya, kalau bisa mah saya keluar dulu mencari suasana baru. Nah ini bukan hanya Persib Bandung teman-teman yang dirumuskan, bahkan di Eredivisie juga di klub kasta pertama Liga Belanda ini juga mengincar oleh Romani katanya gitu ya. Bahkan ya kalau di Liga Belanda mah udah nggak aneh. Untuk Ole ini memang sebelumnya kan di Liga Belanda cukup gacor teman-teman gitu ya, cukup bagus. Di usia yang muda ini ya masih potensial lah. Jadi apakah akan ke klub yang sana, ke klub Belanda, ataukah akan ke Persib Bandung dengan kode OR ini di tulisan over? Ya kita juga tinggal tunggu tanggal mainnya teman-teman gitu ya. Ya ditunggu aja lah benar atau enggaknya. Persib Bandung punya kesempatan besar merekrut Ole Romani yang sekali lagi kalau saya menjadi Ole gitu ya, saya lebih baik meninggalkan Oxford FC sementara walaupun masih ada kontrak. Ya kalau serius ke Persib minta ditebus pasti ditebus teman-teman sama Persib Bandung mah gitu ya, karena ya Eliano aja ditebus apalagi Ole gitu ya, apalagi yang pemiliknya Pak Eto atau Pak Erick Thohir. Nah ini bisa lah ngobrol-ngobrol teman-teman gitu ya, tapi jangan dibilang anak papa lagi gitu ya. Enggak, ini mah bisnis to bisnis, bukan masalah pengaturan skor teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya udah itu mungkin ya, udah ini teh. Oh sebentar teman-teman, ini katanya ada beberapa pertanyaan ini salam sapa. Nah ini dia. Baik, hatur nuhun. Ada juga yang ingin disapa, katanya ada Kang Dede Yana di Manonjaya Tasik, ada juga Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik juga, ada juga Kang Mandor di Pekayon Bekasi Selatan, ada juga Boboto di Sumedang, ada Boboto di Kampung Orai Tapa,
Cikurubuk Tasik, ada juga bobotoh di Viking Undercurrent, Kaohsiung Taiwan, Kang Wayang Ezawanta, ada juga bobotoh di Jalas Anyer Banten, ada juga di Majalaya RSUD Ebah, ada juga Abah Abi di Jatinangor, ada juga bobotoh di Subang, ada juga bobotoh di Leuwigoong Garut, ada Mang Dahya di Limbangan Garut juga, ada juga Kang Ahmad Radovic Bomber Talaga Majalengka, ada Kang Edo di Ende Flores NTT, ada juga Bon Jopi di Kiara Bandung Marga Asih, ada Kang Wawan Bon Jopi Cidadap Girang, ada juga Bon Jopi Nafas Konveksi di Leuwigoong Garut, ada juga bobotoh di Cipendei Kuningan, ada juga Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka, ada juga bobotoh Viking 03 Ciguriang Dayeuh Kolot, ada juga bobotoh di Cianjur, ada juga bobotoh di Pacitan, ada juga Kang Udin di Pleret Cirebon, ada juga bobotoh di Tampomas Sumedang Larang, dan terakhir bobotoh di Cigon Dewah. Teman-teman, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.